turun di Clock Tower nih Bang Haji. Iya, RRQ kan sadar betul ya, kayak dia udah akhirnya melepas lagi-lagi respect drop zone ke arah Kagendra. Kita harus ingat RRQ tuh sebelum gontok-gontokan sama Kagendra, dia ada di Factory, Pochinok dan juga Mars Electric. Tapi kali ini dia sadar betul ada Bigetron, ada Kagendra, makanya dia langsung ambil Clock Tower. Mengingat juga si MPO lagi nggak main hari ini, tapi sepertinya ada jebaku serangannya nih. Ternyata dia Bima Sakti. Kenok 1, oke. Ternyata Limnya udah langsung nyayur aja. Tapi untuk sejauh ini belum ada fight yang terjadi lebih lagi. Karena 1 poin kill udah berhasil. Betul, emang kelihatan keras kepala sih. Iya. Agak keras kepala ya, apalagi coachnya juga sama-sama batu begitu ya kan. Ada payat gimana nih, aduh. Nah ada lagi tuh satu tim yang juga lagi mantau yaitu Lord. Dan juga ternyata dari FR tim yang lain bukan cuma Storm tapi ada Eclipse juga ikut campur coba cari tahu di Bima Sakti. Kalau udah kayak gini GRC kondisinya menurut lu aman gak Street untuk saat ini? Ini soalnya abangnya datang ini bahaya ini. Aduh. Iya. Udah buat strategi apa ini? Adenya digangguin gitu ya, abangnya datang. Abangnya datang, ini ngeri banget ya Bang Ade emang. Tapi memang seperti yang dibilang tadi ya, JRC dan juga First Rider nggak mau keras kepala banget, nggak boleh ada yang ngalah. Tapi kali ini Hayden udah mulai maju ke arah depan, membagi informasi kepada teman-temannya. Satu api yang udah mulai dipasang, tapi Stevie akan melindunginya untuk sementara waktu. Dan First Rider masih ada di satu kompon rumah yang belum sama sekali diras oleh teman-teman JRC. Tapi siap-siap, Mini Yuji berhasil men-take down Way. Harus diculik begitu aja. Bahkan double kill berhasil didapatkan. Tapi kali ini First Rider akan dipukul mundur seperti arah David. Tersisa sendirian aja seperti dari Mini Johnson dilakukan. Belum connect. Masih cukup aman aja karena masih ada satu buat Father. Udah mulai dilindungi tapi belum bisa. Satu lagi, ayo itu dia. Ditembak ke belakang. Mantap sekali First Rider Storm. Dia hashtag ke-12 harus pulang. Lihat, pendapat lo ada Ras yang sempat ada di EVOS juga. Mainnya gimana? Mainnya emang player ini player bagus lah. Player bagus ya? Bagus. Gue suka sama dia soalnya gue pernah ngetim bareng kan. Gimana perasaan lu? Maksudnya kayak waktu lu ngetim bareng sama dia dan ngelihat permainan dia sekarang di sini jatuhnya stabil atau malah justru ada peningkatan menurut lu? Menurut gue stabil. Stabil ya? Stabil, gokil. Berarti Pak Fayat nggak salah milih player ya? Nggak, bagus. Bagus. Tinggal diperbaiki aja ya karena kemarin sempat merosot juga kan Srit. Iya. Ya oke. Tapi First Rider Eclipse sementara itu mereka memilih untuk memanfaatkan satu Arsenal terlebih dahulu karena gue lihat memang resource mereka masih minim banget ya Bang Haji. Iya. Karena Arsenal ini kayak zone berbahaya itu. betul. Karena banyak tim yang ngincar Arsenal gitu. Benar. Karena emang lootingannya bagus-bagus sih. Lootingannya bagus-bagus. Tapi ketika lu masuk ke dalam sana, orang lain notice, lu bakal ditungguin secepat mungkin ya. Iya. Untungnya nggak ada orang nih di Katulistiwa. Nih kalau misalkan pada zaman lu di Divine nih, lu di menit segini udah di Katulistiwa atau belum Street biasanya? Udah pasti. Mantau ya. Kita di Katul. Katul Iya. punya kita pokoknya. Iya. Makanya FR waktu itu juga agak respect, agak minggir gitu ya Street ya. Iya. Tapi pas nggak ada era lu nih ya kan sama Ipul sama Regi, jadi perbeda nih permainannya ya. Wah. Keren banget ya. Iya. Dan First Rider Eclipse juga gue rasa emang udah mulai rotasi lagi. Cuman gue nggak tahu bakalan ketemu dengan MBR atau enggak. Mereka ngambil sisi high groundnya. Dan kalau misalkan First Rider ketahuan, gue rasa bakalan menjadi sebuah team fight. Nah, MBR ini juga sering rotasi ke sini nih. Betul. Harusnya sih EVOS notice ya ada di sini ada musuh. Ya, apalagi itu berkaca sama match day di minggu pertama ya. Iya. Ivo sempat kecegat rotasinya di sini dan mereka tumbang di tangan MBR gitu ya. Betul. Yo. Jadi bisa dibilang selama lu berkarir di skena pro player, MBR nih udah ada perkembangan belum dari zaman waktu itu dia jadi tim tabrak, sekarang jadi coba menjadi tim yang konsisten gitu. Ada gak dari sisi rotasinya, timingnya lu ngeliatnya gimana? Udah sih soalnya kan ada player baru nih. Ada Benar. yang senior, ada Lord, ada Heyu kan baru masuk player Betul. baru. Iya. Ya semoga bisa ngangkat timnya. Oke. Semoga ya bisa ngangkat timnya. Menurut gua sih tim itu harus satu orang kayak minimal ada pengalamannya lah gitu. Pengalaman di skena kompetitif gitu Iya, ya. betul. Oke. Karena emang Lord juga sempat istirahat dulu kan. Bener. Karena sekarang balik lagi bertempur. Iya. Kira-kira menurut lu skillnya bakalan sama gak sih sama kayak yang dulu? Kenapa ketawa ya? Harusnya sih kalau masih sama sih nggak di farewell sih. Menarik juga statementnya ya, bener juga sih nggak salah di situnya. Tapi ini kan juga maksudnya ada tim pendatang di FFML gitu ya kan. Waktu era lu masih main jadi player nggak ada tuh Opi Griffin gitu ya kan. Opi Griffin divisi 2 gitu ya kan. Di divisi 1 permainan Opi Griffin lu lihat sejauh apa sekarang? Opi Griffin kayak kuda hitam lah bisa dibilang. Kuda hitam sebenarnya. Oke. Nah, di sini kita lihat ada Ivo sama Ses melihat manja saja. Melihat manja. Iya. Ini ngomong-ngomong manja sering dimanja ya? Aduh kembali ke game saja. Kamu
EVOS kabur. Waduh, langsung kabur soalnya mereka manfaatin vehicle yang gua rasa bakalan coba ambil daerah tengah aja dan bermain secara defensif. Iya. Ya kalau kita tahu ini adalah rumah-rumah tempatnya SES biasa ngendok. Benar, Oh. ditungguin bukan, duluan. Salah. Iya, baru mau. Tempatnya di situ. Oke. Tapi sekarang udah EVOS nih. Apakah EVOS mau potong rotasinya apa gimana nih? Bisa jadi sih kayaknya soalnya harusnya mereka tahu ada MBR juga di arah sana dan juga RRQ. Kalau misalkan mereka melakukan sebuah team fight, gua rasa bakalan ada momen terparty di sini. Betul. Ya, dan kayak yang tadi dibilang sama Street ya, Evo sudah tahu betul biasanya si Ses standby untuk jalur rotasinya dia emang di situ, di rumah kayu, di depan Arsenal dan juga di depan rumah Sultan. Dan kebetulan MBR juga kalau lu perhatiin punya pergerakan yang progresif banget. Dia ingat hari ini Morph nggak main, jadi slot di garasi sana kosong, bisa langsung diambil sama MBR sampai akhirnya MBR jadi punya jalur untuk ke tengah picknya. Termasuk circle yang selanjutnya juga kebetulan lagi ada di tengah pick nih. Waduh, ini sih gua kalau ngelihat mapnya susah banget sih buat Sesalva yang masuk ke dalam zona. Iya. Karena udah di cutting juga, bahkan Evo seperti yang Street bilang tadi dia udah mulai siap-siap buat setup di arah sana. Ada MBR juga, ada RRQ juga. Menurut lu, Sesalva yang bakal lewat mana? Zona sepertinya masih di mil, jadi kayaknya tetap di mil deh. Di mil aja ya, kalau bisa di pantai, di laut sekalian kalau bisa. Jangan dong. Ngendok aja kalau kata ada, Street. ada Bang Sigem, perang Bang Sigem. Bang Oke, Sigem. Bang Sigem. Yes, langsung aja di ras. Udah ada Irap dapat satu orang wing. Kapten Legalet masih Oleng masih mencari temponya untuk memfollow up teman-temannya, sementara Razor dan juga Abai harus mengalami kesulitan di mana Wings pun menjadi korban selanjutnya. Razor Aduh. harus tarik ulur dulu mundur ke Dua belakang, lagi. agak mundur berbahaya banget. Sementara Bulls lagi membanteng banget belakangan ini. Terlebih Madegat dan juga Irap udah mulai masuk mencoba mencari jantung pertahanan dari RRQ. Sisa sendiri sampai era RRQ bakal coba dihabisi dan Legal pun tumbang sisa RRQ. Adios RRQ. Adios RRQ. Gimana nih? Gimana RRQ Street? Ikan teri, ikan kakap. Cakep. Iya. Kirain mau pantun. Capek banget ya. Aduh. Ini ada terpati lagi, ada Iya, DPR. udah pasti bakal ada terparty karena fight yang mereka lakukan bener-bener mengundang area sekitar. Apalagi memang seperti biasanya Bermuda jadi salah satu tempat pertumpukan para tim. Di menit yang ke-8 udah pasti bakalan numpuk dan MBR salah satu tim yang terlalu telat buat tambahkan Lord. Jadi salah satu orang pertama yang harus di take down kali ini Bolt sudah mulai menggenggam. Satu shotgunnya udah ngeras ke arah depan juga tapi masih belum bisa. Masih bisa di revive kembali tapi Irap hati-hati. Ada False yang udah siap-siap. Satu MAG yang belum connect. Masih coba untuk menahan diri tapi hati-hati. Di belakang ada GRC. Bakal berbahaya banget kalau sampai mereka terlalu alot untuk melakukan sebuah team fight. Apalagi Lord kali ini jangan sampai take down lagi. Tapi ternyata dua player dari MBR harus di take down. Dua lagi masih ada Vault yang masih menembakkan shotgunnya. Belum bisa mengending. Masih ada satu hambatannya tapi Bulls Esports tersisa dua player lagi. Adrian memanfaatkan satu buah global ya tapi untungnya sejauh ini masih bisa survive. Mantap banget ya, momentum ini bisa dimaksimalkan sama MBR walaupun mereka babak belur juga. Yes. Dan GRC yang cenderung malah ambil keuntungan dan EVOS dari kejauhan Beyond berhasil dapetin satu orang lim dari GRC sementara sisa dua player dari Bulls di sini akan dihabisi harusnya sama teman-teman dari GRC termasuk dengan Ras dan juga Aidans yang udah maju depan. Udah berhasil dapat satu, masih bisa dilawan oleh Madegat tapi Rasnya juga malah knockdown, tersisa Faiz saja dan Faiz notice harusnya ya. iya dan Faiz gak punya koin. EVOS notice, bener kata Street. Langsung di follow up sama EVOS. Bagus banget permainan EVOS. Tapi nggak dimajuin nih. Pak. Enggak dimajuin. Menurut lo gimana? Mendingan dimajuin atau enggak harusnya? Oh soalnya di bawahnya ada FL. Respect. Jadi keputusan yang baik. Baik. Oke, kalau menurut lo keputusan yang baik, tapi memang ini kayak pembunuhan berantai ya. Betul. Tapi yang gue salut adalah Bulls Esports. Ya. Walaupun mereka fight 2 kali, tapi nggak menumbangkan. Wah, Mereka wah, bener-bener wah. masih bisa survive, masih bisa jaga badannya walaupun tadi sempat terdistract karena beberapa player terculik. Tapi untungnya momen ini terjadi lagi dan lagi. Di game sebelumnya, di hari kemarin, itu mereka juga punya momen yang sama Bang Aji. Betul mereka sekali. diras dua tim yang berbeda tapi masih bisa survive. Betul sekali. Setelah bursa transfer kerasa banget kalau Bulls lagi punya Kuat. semi defensif yang kuat banget dan mereka Betul. tahu kapan harus bisa naikin lagi temponya buat bermain agresif. Sementara Mister 05 sudah terlihat oleh seorang Ramaah, Muelten dan juga Raf lagi nunggu shot call yang tepat momentumnya karena 05 pun sudah membuka glue wall-nya, tarik mundur cenderung ke belakang karena dia sadar
Udah nggak lagi di dalam circle selanjutnya ditambah nggak ada kempon. Kayak gimana menurut lu Street kalau udah kayak gini? Regi lagi mode panik menuju zona selanjutnya. Beli pisang di pasar 5. Cakep. Awas ada MR05. Iya. Masuk. Tapi kalau ngelihat Ses lagi nggak punya kempon gini, lu ada saran nggak kira-kira Ses harus ngapain nih untuk selamat sampai zona akhir? Harus perang. Harus perang. Perang biar aman, biar dapat lootingan gitu ya. Betul. Oke. Bantai aja, Rek. Bantai aja, Rek. Iya, Karena jangan suruh. kalau misalkan nggak perang, ngerinya mereka masuk zona bakalan dikatain oleh Opi ya. Betul. Soalnya Oke. ada di tenda ada orang kan tadi. Jadi mau nggak mau emang harus Opi dulu yang mereka lawan. Tuh. Oke. Nah, Opinya juga di sini pinter banget. Dia jaga timingnya supaya Sesnya bisa jalan duluan. Habis itu ditatakin sama teman-teman dari Opi. Nah, kita belok dulu fokus kita. Setelah tadi Bigetron berhasil mengamankan Sentosa tanpa diganggu. Di depan udah ada MBR juga. MBR udah pasang posisi Heyu. Di sini posisinya cukup krusial karena kalau Heyu keculik Vault sama Lord, gue rasa agak susah untuk follow up-nya karena Bigetron lagi punya kemponnya nih. Oke. Ternyata belum kelihatan. Oke, udah mulai di scoop. Harusnya udah bakalan tahu. Tapi Sueb masih sabar banget tempo permainan mereka. Langsung kena Lordnya ditumbangkan. Ini yang ketiga kalinya Lord ter-takedown. Heyu udah mulai kelihatan juga. Kenok 2. Roster yang baru masuk langsung ter-takedown. Tapi kali ini Vals harus terpaksa kabur. Karena Bigetron Delta sudah mulai membuka peluang yang besar untuk maju lebih jauh lagi. Gue rasa ini Vals bakalan ketahuan mau gak mau. Tapi menurut lu, MBR bakalan tumbang gak di hashtag 10? Harusnya dikejar terus ya. Oke, berarti harusnya dikejar terus karena Bigetron Delta pun udah mulai tahu posisi dari Fox nih Bang Haji. Lord gimana menurut lo tadi polos banget begitu sampai kena headshot? Itu nggak notice sih sepertinya. Nggak notice ya? Lihat sebelah kirinya ada orang. Jadi awareness-nya berarti masih harus ditingkatkan ya? Iya betul. Oke. Mekanik kedua kali ya. Mekanik tuh. Lu sama tapi kali ini Ray. Rekenok. Aduh Rekenok. Ayo bantai Opi sesnya. Nggak boleh memihak jadi caster ya. Harus fokus dulu kita ya. Yang tumbang baru kita kritik. Nah gitu, itu biar fair ya. Iya. Oke, tapi Sesalfying mereka cuman ada 3 player aja. Inisiasi yang mereka lakukan pun mereka memilih untuk mundur lebih pelan lagi. Tapi Jojo udah mulai terkikis sama poin ya. Mau gak mau Sesalfying memanfaatkan mini launchpad untuk masuk ke zona lebih aman. Apakah kali ini Sesalfying bakal meng-cutting perjalanan Opi Griffin sampai mereka gak bisa masuk ke zona? Iya, even dia mau masuk ke zona selanjutnya di samping ada Bulls, di samping ada FR dan juga Bigetron Delta. Lu bisa lihat gimana Jojo sebagai support udah tumbang. Sisa Gedai sama 05. Udah gak banyak yang bisa dia manfaatin. Sampai kenok pun 05 juga agak sulit posisinya di sini. Gedai harapan terakhir dengan satu global terakhir juga sebentar dari kejauhan. Masih ada Adriel juga dengan AC Action-nya. Gak ada kata-kata terakhir selain adios selanjutnya untuk Gedai. Gimana Street? Ada pantun? Enggak, udah. Udah ya, nggak ada pantun berarti ya untuk Ses. Kita bakal lanjut lagi tempo perangnya karena bakal ada Bigetron yang langsung fokus menuju ke arah North dan juga teman-teman dari First Riders. North sudah menjadi korbannya. Jafra juga berhasil dapetin satu Rama dari kesempatan dalam kesempitan di sini. Sementara Rain juga berhasil dapetin Reva dari kejauhan dan Lozi berusaha untuk bertahan dari gempuran yang diberikan oleh Bigetron Delta. Tetap respect, tahan dulu temponya dan sisi lain Kagendra dimakan habis sama Dewa United. Tapi Dewa United harus kalah sama zona. Lim ya ampun ya Aku ampun. sama Ipul di luar zona ngapain itu ya? Iya main itu ya. Terlim semua sampai mereka harus ditumbangkan begitu aja. Tapi EVOS akan melawan First Rider di hadapan mereka. Harusnya bakalan mudah banget karena First Rider gue lihat mereka pincang posisinya bahkan. Satu granat. Bion. Bos. Anak depot nih bos. Kasih tahu, Gimana tanggapan lu nih ngelihat Bion granat connect? Bilang ke gua semalam udah semangat banget sih. Oh gitu. Iya, mau bantai Regi katanya. Mau bantai Regi ya? Iya. Tapi udah mati duluan Reginya tadi ya? Iya, makanya nggak ada perlawanan. MBR Epsilon selain pun Oke. harus tumbang di peringkat kelima masuk top 4 kali ini. EVOS Divine dapat momentum emas. Apalagi kalau misalkan Bigetron perang duluan sama Bulls. Udah di depan Aim God dengan courtnya siap menataki glual-glual yang ada. Langsung fokus ke arah Sensei dan juga beberapa lini belakang dari Bigetron Delta. Sementara itu Azril masih fokus juga untuk mencari sisa player EVOS yang kelihatan. Sementara Bion bakal mencari momentum dia dengan grenade-nya. Jarcia Prodet harus puas ditatakin sama Jafra dan puas di peringkat keempat. Sisa 3 tim aja dan Bion sudah paham betul di sana bakal ada orang. Coba lemparin dulu frag grenade-nya. Udah di depan mata lawannya dari Bigetron Delta Sueb di lini yang paling jauh. Juga ke notice bakal meledak tapi masih bisa ke counter sementara waktu dan Bulls lebih milih mengalah di luar zona dan gak mau ikut campur dari perang ini. Bigetron robot merah melawan macan putih. Terlihat Sueb terlihat bakal ditatakan
ditembakin terus dan akhirnya di sini bakal dimajuin sama Beyond. The moment of truth bakal dibuka sama Bonfire dan juga Azril. Mau coba jump shot tapi mencari Sensei ternyata. EVOS masih bisa dihabisi sama robot merah. Oh ya. Keren. Kita lihat sih posisinya EVOS kurang enak. Kurang enak. Kurang enak. Soalnya dari high ground banget, goalnya gue lihat di topnya juga dikit. Betul. Jadi ketika dia buka glue wallnya terlalu ke bawah. Mereka jadi nggak ketutupan sama glue wallnya sendiri ya. Betul. Dan posisinya Bigetron tadi belakang Fora ada satu orang itu